say no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rangga Mendra dari kelas TI 23A5 yang berNIM 3123100494. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan basis data. Berikut adalah gambar dari basis data. Lingkungan basis data. Lingkungan basis data adalah sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Dalam lingkungan basis data, pengguna memiliki alat untuk mengakses data. Pengguna melakukan semua tipe pekerjaan dan keperluan mereka bervariasi seperti menggali data atau data mining, memodifikasi data, atau berusaha membuat data baru. Tujuan utama dari sistem basis data yaitu menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Berikutnya arsitektur basis data. Arsitektur basis data merupakan suatu kumpulan data yang tersimpan secara sistematik di mana user dapat melihat data dan bagaimana cara melihat data tersebut. ANSI SPARC atau Stand for American National Standard Institute Standard Planning and Recruitment Committed, yaitu standar desain abstrak untuk sistem manajemen database atau yang lebih disingkat DBMS, yaitu pertama kali diusulkan pada tahun 1975. Tingkatan arsitektur basis data ANSI SPARC terdiri dari 3. Yang pertama, tingkat eksternal, kedua, tingkat konseptual, ketiga, tingkat internal. Berikut adalah gambar arsitektur basis data, bisa dilihat teman-teman itu. Tingkat eksternal atau external level merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data agar pembuatan basis data itu relevan bagi seorang pemakai tertentu, yang terdiri dari sejumlah cara pandang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan. Berikutnya, tingkat konseptual atau conceptual level merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data, menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual yaitu semua entitas beserta atribut dan hubungannya basis data, informasi sistematik tentang data, keamanan dan integritas informasi. Berikutnya, tingkat internal atau internal level merupakan perwujudan basis data dalam komputer yang menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage dan berkaitan dengan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Hal-hal yang digambarkan seperti lokasi ruangan penyimpanan dan indeks, terus deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan data elemen, penempatan record, dan penempatan data dan teknik encryption. Konsep data independence. Physical data independence bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan konseptual skema data terhadap perubahan internal skema. Logical data independence bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan terhadap skema terhadap perubahan konseptual skema. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Komponen DBMS terdiri 1. File manager yang dapat mengelola ruangan dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan. 2. Informasi yang tersimpan dalam disk. 3. Database manager yang menyediakan integrator data low level yang ada di basis data dengan memprogramnya. 4. Level
aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. 5. Query processor yang dapat menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. 6. DML precompiler yang mengkonversikan perintah DML yang ditambah dalam sebuah program aplikasi ke dalam prosedur normal dalam bahasa induk. 7. DDL compiler yang mengkonversikan perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung. 8. Metadata atau tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data biasanya. Fungsi DBMS 1 menyimpan pengambilan dan perubahan data sebuah DBMS. Kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Ketiga, mendukung transaksi. Keempat, melayani kontrol koherensi, recovery, otorisasi, integrity, utility, dan independen. Kelima, mendukung komunikasi data. Berikutnya, bahasa DBMS. DBMS yang dapat diartikan adalah Data Definition Language atau DDL. Dengan bahasa kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel tersebut. Berikutnya, Data Manipulation Language atau DML. Berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada sebuah basis data. Nah, model data biasanya terdiri model data berbasis objek. Beberapa jenisnya dalam berbasis objek terdiri dari entity, relationship, semantik, fungsional, object oriented. Model basis data berbasis record. Beberapa jenis model berbasis record terdiri dari model data relasional. Kedua, model data hierarki atau hierarchical. Bisa dilihat gambarnya. Ketiga, model data jaringan network. Bisa dilihat gambarnya ada beberapa. Arsitektur DBMS yang terdiri dari 3 level, yaitu level internal. Level ini biasanya berisi skema internal, menjelaskan bagaimana penyimpanan database secara fisik, bagaimana cara akses, dan apa patch-nya. Kedua, level konseptual, berisi skema konseptual, menjelaskan struktur BD pada user. 3. Level eksternal atau user view. Setiap user memiliki view data berbeda-beda tergantung kewarganegaranya. Arsitektur ini bertujuan biasanya memisahkan program dengan data atau mendukung multi user. Nah, sekian, terima kasih. A few moments later.